Sahabat Kelautan Rakyat, kita ketemu lagi dalam podcast. Dalam hal ini kita mengundang tokoh-tokoh yang kali ini kita kedatangan tamu dari Magelang, luar biasa. Magelang ini kota yang di utara Jogja, tetapi kalau saya senangnya Magelang ini dingin, kemudian ya eksotis lah menurut saya gitu ya. Jadi dia ada di situ ada Gunung Tidar yang konon orang mengatakan itu pusernya Jawa. Nah, kita ketemu dengan tokoh-tokoh dari Hotel Atria, ya Hotel Atria ya. Iya. Ya, yang di sini adalah Mbak Meta, Director of Sales, betul. ya Atria. Kemudian yang di depan saya adalah Mas Kurniawin Safriudin Baso. Ya. Kalau kita lihat Baso, beliau asli Makassar kan. Iya. Mas Awin kita panggilnya gitu. Oke, gitu Mbak Meta. Kalau kita lihat Magelang ini luar biasa kemajuannya ya sekarang ya. Ya, betul. Sekarang ini apa sih kalau kita misalnya mau berkunjung ke Magelang, kita mau ngapain aja? Oke, terima kasih di waktu yang luar biasa ini ya Pak. Akhirnya kita bisa ketemu lagi, bincang-bincang. Nanti kita kolaborasikan Magelang dan Yogyakarta. Banyak hal yang baru Pak di Magelang. Kalau pernah kita bilang Magelang dengan Borobudur dan kemegahannya, sekarang udah banyak banget magnet yang di luar Borobudur itu sendiri. Selain kita juga punya desa wisata, kita juga punya beberapa permata-permata yang ini harus kita bongkar Pak. Nah, Magelang adalah satu-satunya kota yang di tengahnya ada bukitnya, Bukit Tidar. Tadi yang disampaikan Bapak, Pakuning Jawa ya Pak ya. Filosofinya panjang ceritanya. Magelang juga unik, rame Pak, lagi happening di mana-mana mention Magelang dengan adanya retreat yang ada di Akmil ya Pak. Magelang sesuatu yang unik. Kita bicara tentang Magelang, ada Magelang sisi utara, timur, barat. Kita mulai dari adanya Gunung Sumbing dengan segala atraktifnya. Ada jeep, di situ ada Silancur, Nepal Van Java, terus juga ada Manglis, Skyview. Itu kita kemas dalam satu paket Pak. Ada nanti di Atria kita punya. Nggak mau kalah lagi Pak. Di sisi yang lain kita punya Gunung Telomoyo. Itu dengan keindahan alamnya, dengan ketinggian yang kita bisa lihat bawah Magelang itu semuanya. Kita bisa kemas itu dengan atraktif juga. Ada jeep Sunrise Telomoyo. Selanjutnya kita berbicara masih di area Telomoyo, ada Ketepas, ada yang tadi kita ceritain sedikit ya Pak ya di belakang, yaitu Kedung Kayang. Ini luar biasa. Terus juga di sisi lain Borobudur sendiri tidak pernah diam Pak. Borobudur tuh selalu ada aja. Sekarang banyak atraktif yang ada di Borobudur, salah satunya adalah VW, jeep, rafting, terus yang terbaru kita juga ada paintball. Nah itu semua ada di Magelang. Iya, luar biasa. Jadi Magelang memang tidak kalah ya dengan kota-kota lain gitu ya. Nah karena itu tentu sudah siap menyambut wisatawan ya Mbak Mita. Nah sejauh ini bagaimana Atria Hotel menyiapkan sesuatu yang untuk wisatawan datang ke sana, karena ternyata memang luar biasa perkembangannya. Ya, jadi Atria ingin menjadi salah satu bagian besar Pak, nggak mau jadi bagian kecilnya Magelang. Atria diharapkan bisa tumbuh bersama dengan Magelang Pak. Untuk itu semuanya jangan khawatir, kita sudah mengemas semuanya, semua atraktif itu kita buat satu paket di Atria Magelang. Ya, oke. Ya, kemudian ke Mas Awin. Ya. Sejauh ini bagaimana paket-paket tadi disediakan sebagai ya untuk atraksi untuk wisatawan? Apakah sekarang ini juga sudah disiapkan misalnya untuk wisatawan asing dan seterusnya? Ya, berkaca kepada kota Magelang ya, kalau saya bilang tadi disampaikan sama Bu Meta ya Pak ya, bahwa Magelang itu kita nyebutnya Magelang Raya ya. Jadi Magelang itu konsep utamanya adalah consciously Javanese. Jadi kita memang lebih tradisional, baik itu dari sisi food and beverage. Kebetulan ini bagian saya di F&B. Jadi kita coba menghadirkan, tetap konsisten untuk menghadirkan makanan-makanan yang memang tradisional, yang biasa memang tujuan orang-orang kalau mampir nyari sesuatu yang khas dari daerah itu.
Nah, maka dari itu kita menyiapkan apa yang menjadi tradisional dari makanan atau minuman yang dicari dari orang-orang atau wisatawan yang datang. Seperti itu, Pak. Ya kalau selama ini kan kita hanya kenal Magelang itu gedok ya. Iya, Gedok ya. betul. Kemudian kalau di Muntilan itu apa? Tape ya Tape. gitu. Sekarang apa yang menjadi Iya. yang disiapkan oleh Atria untuk menyambut tamu-tamu yang makin banyak itu? Ya, salah satunya yang paling sering dicari tamu udah otomatis ya setiap sarapan pagi itu pasti ada mie godok ya. Mie godok. itu sangat tradisional dan sangat khas sekali. Itu kebetulan kami mempunyai chef yang dimana ibunya itu memang udah tua ya Bu Meta Iya. ya. Itu udah Ini berumur dan 60-an tahun, Pak. Ya, betul. Tapi ya. tapi beliau kalau masak nggak pernah mau dibantu, selalu Betul. sendiri. Kita suka deg-degan ya. Ini wah gimana ya? Ternyata jiwanya dan nyawanya adalah memasak. Jadi orang kalau datang ke Magelang Pasti nggak nyariin. nyariin saya atau Pak Awin, nyarinya Mbok Mun namanya. Nyariin bau Iya, Iya. bau, jadi- Nah, itu satu. Iya. Iya. Kemudian yang lain kami di Atria juga itu mempunyai satu produk yang ya kalau orang-orang pulang bawa getuk, bawa apa tadi tape ya. Kalau ini ada satu produk yang kami ciptakan yang memang rasanya tradisional. Tadi di belakang ngomong sama Bu Meta ya. Bu Meta udah kasih spill tuh, Pak. Namanya bolu tidar. Nah, bolu tidar ini kita udah launching dari Januari kemarin dan memang demand-nya banyak banget, Pak. Ratusan tiap bulan yang dibeli hanya untuk menjadi oleh-oleh. Gitu. Ini rasa khas yang tersendiri yang saya yakin mungkin di Jogja nggak ada. Bahkan mungkin di seluruh Pulau Jawa nggak ada gitu. Jadi ini memang satu khas dan ini memang kita buat melalui beberapa trial and error. Ya, itu selama beberapa bulan sebelum tahun 2025 itu sekitar 6 bulanan kita trial and error sampai akhirnya menjadi suatu produk yang bagi kami itu membanggakan. Kenapa? Karena orang pulang bisa nenteng oleh-oleh dengan harga yang sangat terjangkau. Iya. Jadi sekarang ada ini image baru ya. Iya. Kalau di sana ada bolu Bolu tidar. Tidar. Kenapa kita namakan bolu tidar? Bolu ini saya sebagai anak asli Magelang, Pak. Dulu kecil saya selalu makan bolu dengan teh manis dengan nenek kakek saya. Itu rindu akan makanan itu. Di Jogja sendiri bolu juga familiar ya, Pak ya. Plus kenapa namanya tidar? Bolu ini lahir di kaki lembah Tidar. Wah, ya, itu kan, sahabat Kedaulatan Rakyat, jangan lupa kalau ke Magelang sekarang ada bolu tidar namanya. Dan jangan lupa satu like ya, kemudian kasih komentar tentang tadi Atria dan bolu tidar dan macam-macam tadi. Ya. Dan jangan lupa subscribe. Nah, ya kita kembali ke tadi makanan. Nah, kita kalau ngomong makanan kan Oh ya, ini jam makan siang juga sih. Oke. Jam makan siang. Habis ini kita langsung ke Magelang untuk makan siang. Jadi kalau kita makan lah. Selain itu apa tadi mie godok ya, mie godok. Selain itu apa sih ciri khasnya Atria supaya ya apalagi untuk wisatawan asing apa ada yang lagi khas gitu? Ya, kalau untuk ciri khas kami itu yang sekarang itu kita ngangkat salah satu makanan utama yaitu ayam rempah lembah tidar. Jadi ayam rempah yang penuh dengan bumbu dan rasa yang penyajiannya itu setengah ekor. Jadi porsinya itu setengah ekor, tapi memuaskan gitu ya. Maksudnya setengah ekor itu gimana? Ya, satu ekor dipotong dua. Oh, dipotong dua. Iya, jadi setengah ekor ya. Jadi Iya. itu porsinya cukup memuaskan kalau saya bisa bilang ya. Karena kan kalau makan ayam, pengen nambah, jadi pasti pesan lagi. Tapi kalau ini pesan satu pasti puas, seperti itu. Nah ini ayam yang bumbu dan rempahnya itu khasnya itu mungkin belum pernah juga ada ya kalau saya bisa bilang ya. Sangat berbeda dan disajikannya itu dengan nasi hangat yang udah dibungkus dengan daun pisang, kemudian ada cita rasa sambal tersendiri yang kita olah sehingga terjadilah satu paket makanan ayam bumbu rempah lembah tidar ini. Iya. Oh, Semua Ya, serba ini tidar kita nih. juga Iya. perlu berikan apresiasi Iya. setinggi-tingginya Pak untuk chef kita karena bisa mengangkat makanan hotel yang nggak kelihatan hotel, tetap tradisional dan dicari orang. wah keren. Dan Jadi harga terjangkau. Oh, gitu ya. Harga terjangkau. Kadang orang Iya. masuk hotel kan, wah mahal nih. Nah kalau ini
semuanya terjangkau. Sayangnya ya gitu, harusnya ini bawa kelihatan muncul gitu. Oh, gitu ya, Pak. Kalau memang tidak kita bawa, biar Bapak nanti main ke sana. Oke, Mbak Meta gitu. Kalau kita lihat ya persaingan antara wisatawan Jogja, kemudian Magelang, tentu Magelang ini setelah Jogja ya, artinya sebagai wisatawan. Nah, saya lihat bagaimana upaya-upaya untuk mengikat lebih jauh lagi supaya tamu-tamu masuk ke Magelang. Apa yang dilakukan oleh Ya. Atria? Kalau dibilang persaingan, sepertinya berat, Pak. Jadi kita memilihnya bersinergi aja, Pak. Magelang harus bersinergi dengan Jogja, karena Magelang dan Jogja ini adalah segitiga emas yang ada di Jawa Tengah dan Yogyakarta sendiri, Pak. Ini kita harus bergandengan dengan Yogyakarta biar kita shining seperti Yogyakarta dengan segala ikonik-ikoniknya. Kita disatukan dengan Borobudur, Pak. Jadi Magelang dan Jogja adalah satu kesatuan yang harus bersatu untuk pariwisata Indonesia, Pak, tepatnya khususnya Yogyakarta dan Magelang, Jawa Tengah sendiri. Nah, pariwisata ini sedang menjadi nilai yang harus kita angkat ya, Pak, dari segala sisi, karena memang Magelang punya banyak hal yang tadi saya sampaikan. Ini menjadi salah satu kesatuan karena saat ini juga Indonesia, tepatnya Jogja dan Magelang, lagi dilirik dari beberapa negara. Itu dibuktikan sekarang Magelang banyak, Pak. Kemarin ada Rusia, Cina, Malaysia, Vietnam yang terbaru, terus dari Belanda. Itu sudah mulai melirik Yogyakarta dan Magelang, Pak. Jadi kita harus terus bersinergi, Pak, untuk menciptakan Bali 2 ya ceritanya ya. Jadi Indonesia ikoniknya Bali, sekarang kita bikin Bali 2 yaitu Jogja dan Magelang. Wah, gitu. iya. Memang kalau kita lihat Magelang ini sebenarnya potensinya sangat bagus ya, apalagi kemarin untuk retreat ya. Dan tentu mereka para kepala daerah itu suatu saat mereka ingin kembali lagi. Oh, ingat aku waktu retreat. Itu kan satu potensi juga. Betul. Dan bukan hanya di Indonesia aja ya, Pak ya. Kemarin kan juga ada Presiden Perancis ya, Pak, yang Indonesia Masuk Magelang nonton dimention di betul, Perancis ya. ya, Pak, pastinya ya. Ya, Luar gitu. biasa sih. Itu luar biasa juga memang potensi Magelang ini ya. Ya. Gitu. Nah, kebetulan juga kan Mas Win ya. Ya. Jadi apa sih yang kemudian disiapkan oleh Atria menghadapi ya persaingan itu? Persaingan-persaingan yang atau tantangan ya, kalau katakan tantangan Ya. juga untuk menghadapi ya katakanlah ini sebentar lagi Agustus, September, Oktober, November, Desember dan seterusnya. Kan ini menghadapi tahun-tahun di mana mungkin sebentar lagi ada tahun baru dan seterusnya. Ya, yang kalau saya sih tetap melihatnya dari sisi kolaborasi yang saya bilang tadi dibilang sama Bu Meta ya. Nah, untuk melihat dengan antusiasme yang sudah mulai banyak melirik Magelang, melirik Jogja. Nah, kita coba ngangkat apa yang menjadi tema dari hotel kita itu, yaitu Consistory Javanese. Walaupun kita punya tradisional Consistory Javanese, tapi kita tidak lupa bahwa yang paling terdekat ini menyambut 17 Agustus. Nah, itu kita mengadakan di tanggal 25. Kita coba membuat suatu event yang dimana event ini merangkup seluruh daripada kesatuan yang ada di Indonesia daerah-daerah. Nah, itu ada Indonesian Food Festival. Itu kita coba angkat dari 4 pulau besar, Jawa, Kalimantan, Sumatera, kemudian Sulawesi. Itu masuk Celebes, Sulawesi. Kemudian satu lagi bagian timur dari Indonesia. Jadi kita coba mengangkat makanan-makanan tradisional, makanan daerah dari tiap pulau-pulau ini. Itu ada sekitar 30 lebih macam makanan dari Nusantara yang kita coba hadirkan untuk memfasilitasi dari wisatawan mancanegara maupun yang domestik. Acaranya kapan tadi? Itu tanggal 25 sampai Tanggal tanggal 25 29. besok, Pak. Ada 5 hari. Jadi kita buka mulai dari jam 12 siang lunch time sampai jam 9 malam dinner time. Ya. Kembali Baik. lagi ya. Ini unik, Pak. Jadi Yogyakarta kan
Indonesia kecil ya Pak. Iya. Semuanya ada di sini. Jadi kita mengundang semua saudara-saudara kita yang dari tadi disampaikan dari Sulawesi, Sumatera, Indonesia bagian timur untuk Iya. datang ke Atria kalau kangen sama kampung halamannya masing-masing. Ada papeda, ada Iya, macam-macam ya. macam-macam. Kalau dari Makassar ya pasti coto Makassar ada. Coba pisang hijau, pisang hijau. Pisang hijau ada semua. Ya, jadi Iya. kita coba mengangkat itu, Pak. Ya, sahabat KR, sahabat kedua rakyat, jadi jangan lupa nanti Magelang ada food festival di mana di situ banyak sekali mengobati kerinduan bagi yang suka makanan-makanan kampung halamannya gitu ya. Ya. Saya kembali ke Mbak Meta gitu. Nah, Mbak Meta, Bob, iya tadi dikatakan kalau bukan persaingan ya, Iya. tapi tetap saja bagaimana kita mengangkat Magelang Jogja sebagai justru wisata yang kalau orang mengatakan Bali itu sebagai. Nah, sebenarnya kan Magelang ini potensinya juga banyak karena dilewati ya dari Iya. Semarang situ, ya kan? Dari Jakarta mungkin lewat situ juga. Iya. Apa yang dilakukan untuk nyegat wisatawan berarti? Ya, untuk nyegat ya Pak, itu Magelang sudah majemuk Pak, kita sudah ada flyover. Sebentar lagi kita juga akan ada jalan tol, terus juga sebentar lagi isu-isu yang ada adalah pengaktifasian KAI. Nah, untuk akses ke Magelang ini sudah semakin mudah. Itu kenapa Atria hadir dengan segala keramah tamahan, dengan consciously Javanisnya tetap ada di Magelang. Terus kita juga menyajikan banyak hal yang beda dengan yang lain. Kalau kita berbicara persaingan hotel udah banyak banget Pak. Tapi kalau sahabat KR ingin pulang ke rumah, merasakan kehangatan, merasakan menu makanan yang ini like home banget, ditunggu di Atria Pak. Kembali lagi untuk mencegat, mungkin kalau saya bisa bilang hampir semua hotel itu punya konsep sendiri ya Pak ya. Dan kebetulan Atria kita itu konsepnya memang kembali yang saya bilang tadi, konsep Sulija, Javanis. Memang makanan tradisional yang taste-nya itu kampung gitu. Jadi banyak yang nyari seperti itu. Karena kan kita lihat banyak restoran-restoran yang di pinggir jalan, ada rumah makan pinggir jalan yang menghadirkan makanan-makanan tradisional dan memang taste-nya memang ya keinget kampung halaman seperti itu, dan itu ada di Atria. Kita bisa jamin rasanya. Iya, jadi itulah kembali menghasilkan daya tarik pulang kampung gitu. Kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, Mbak Meta, kalau kita lihat bahwa ada tadi kalau katakan jadi satu, sementara ini hambatan apa sih yang mungkin bisa mengganggu tadi tujuan-tujuan pariwisata juga, misalnya kalau kemarin kan misalnya ada juga larangan untuk studi tour ke Jogja, Ya, pasti itu jadi satu penghambat ya. Gimana? Iya sih Pak, kebijakan-kebijakan itu sedikit banyak, apalagi sekarang ada efisiensi ini. Mungkin bukan hanya Atria Magelang aja yang teriak Pak, saya mewakili teman-teman hotelier. betul, di Jogja juga gitu ya. Iya itu perputaran ekonomi terutama ya Pak ya. Kita kan hotel nggak sendiri Pak, kita juga ada stakeholder lainnya yang ikut dalam geraknya ekonomi di perhotelan. Itu jadi satu kendala sih Pak yang ada di saat ini seperti itu. Dan itu apalagi kemarin ada edaran baru ya Pak ya, yang efisiensi 2 ya, efisiensi itu oke. Kita harus switching market, semuanya kita harus apalagi jadi tapi plus poinnya adalah kita dituntut menjadi kreatif sih, Pak, di betul situ. tantangannya ya. Betul, tantangannya itu kita harus kreatif. Kalau kita kayak gitu aja kita nggak akan survive sih Pak. Betul, itu tantangan-tantangan yang justru jadi tantangan menjadi sesuatu yang menarik malahan ya gitu. Iya. Ke Mas Awi, Pak Awin. Ya. Pak Awin tadi ya ada kan itu menjadi tantangan, tadi katakan bahwa itu menjadi tantangan. Lalu kreativitas apa yang akan atau mungkin masih akan dijalankan atau sudah dijalankan oleh Hotel Atria? Ya, kalau untuk yang paling terdekat tadi salah satunya itu adalah Indonesian Food Festival. Nah, kedepannya kita akan ada beberapa event lagi. Yang paling terdekat setelah event Indonesian Food Festival itu kita ada Atria Pastry Competition. Jadi bukan cuma area Magelang, tapi kita
sampai ke provinsi pun juga kita membuka pendaftaran itu. Itu rencana di bulan Desember. Nah, tidak jauh dari situ di akhir tahun kita ada New Year Eve. New Year Eve. Ya, ini yang akan kita laksanakan dan kebetulan New Year Eve ini dari hasil survei cek dan recheck dan memang demand yang ada, kita coba mengangkat tema yang mengangkat salah satu band terkenal lah. Yang Jadi legend di eranya ya. Yang legend di eranya. Tribut di sekitar tahun 70-an, 80-an lah. Dan masuk di semua era, Pak. Ya. Wow. Iya. Kalau Wah, Bapak nggak baik. asing sama lagu Yesterday. Oh yesterday. Iya ya. Iya. Jelas itu tidak ada ya. Iya. Yesterday. Baik itu barangkali ada hal-hal yang disampaikan kepada sahabat Kedaulatan Rakyat. Mungkin Ya. Mbak Neta dulu. Baik, sahabat KR, kami mengundang semua sahabat KR untuk datang menikmati Magelang dengan segala kearifan lokal, dengan segala keindahannya, dan kami berharap bisa menjadi rumah bagi sahabat-sahabat KR yang datang ke Magelang. Jadi kami menunggu untuk kedatangan sahabat KR untuk menikmati segala yang ada di Atria Magelang. Ya, kalau dari saya sahabat KR, kami dari Atria Magelang, khususnya saya di bagian food and beverage, terus berusaha untuk berinovasi, terus berusaha untuk mengembangkan produk-produk yang berkualitas, yang kita nantikan kedatangannya, dan jangan sampai tidak merasakan suasana dan taste daripada apa yang sudah kita coba hadirkan di Hotel Atria Magelang. Seperti itu. Iya. Baik, itu tadi sahabat Kedaulatan Rakyat, bincang-bincang kita dengan para tokoh di Hotel Atria, di mana tokoh-tokoh ini mewakilkan kira-kira nanti ke depannya kayak begini, dan kemudian sinergikan antara Jogja dan Magelang. Itu suatu yang menarik dan kreatif itu. Baik itu ya, sampai jumpa di Food Festival. La 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 la